Apa yang akan aku ceritakan sekarang akan mengubah cara pandangmu terhadap semua orang di sekitarmu. Di video ini, kamu akan belajar tentang sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kepribadian orang-orang yang seolah memancarkan magnet. Mereka adalah orang-orang yang bikin kita tertawa, yang membuat obrolan terasa mengalir. Dan entah bagaimana, semua orang sepertinya menyukai mereka. Yang paling aneh, sepertinya mereka tidak perlu berusaha keras. Semuanya terlihat alami. Pasti kamu kenal seseorang seperti itu, kan? Tapi kalau aku tanya kenapa mereka begitu disukai, kamu mungkin kesulitan menjawabnya. Bukan karena mereka sangat tampan, punya status sosial tinggi, atau paling berisik di ruangan. Rahasianya ada di karisma nyata mereka. Karisma adalah kemampuan untuk membuat orang merasa nyaman, terlibat, dan benar-benar tertarik padamu tanpa mereka sadari kenapa. Bukan tentang berusaha mengesankan orang lain, tapi tentang bagaimana kamu membuat mereka merasa. Banyak orang salah kaprah soal karisma. Mereka pikir ini adalah sesuatu yang bawaan lahir. Padahal tidak. Karisma bukan anugerah alami, melainkan keterampilan yang bisa kamu kembangkan. Di video ini, aku akan menjelaskan semuanya. Kita akan melihat beberapa hal umum yang orang percaya bisa membuat mereka lebih disukai. Meski tidak sepenuhnya salah, hal-hal itu tidak akan memberimu karisma sejati. Sebaliknya, aku akan memperkenalkan 3 konsep kunci yang akan membuatmu secara alami karismatik, tanpa perlu merasa berlebihan atau berpura-pura. Jadi, pastikan untuk tetap menonton, karena di akhir video ini, kamu akan tahu persis bagaimana menjadi orang yang benar-benar menarik bagi orang lain. Aku tahu ini karena aku pernah ada di kedua sisi. Saat muda, aku sangat introvert. Di sekolah, aku selalu jadi yang paling pendiam. Tidak pernah jadi pusat perhatian. Bukan berarti aku tidak punya teman atau orang tidak menyukaiku. Tapi aku hanya tidak menonjol. Terutama soal perempuan. Aku sangat pemalu. Aku selalu berpikir berlebihan. Takut salah bicara atau melakukan sesuatu yang salah. Jadi kebanyakan waktu aku memilih diam. Ini berlangsung bertahun-tahun. Dan pada satu titik, sekitar usia 17 atau 18. Aku sudah cukup bosan merasa tidak nyaman dalam situasi sosial. Saat itu aku mulai membaca buku-buku seperti cara memenangkan teman dan mempengaruhi orang, atau cara berbicara dengan siapa saja. Dan meski buku-buku tersebut memberikan tips yang bagus, aku cepat menyadari satu hal. Banyak saran di luar sana yang fokus pada trik-trik permukaan untuk terlihat lebih karismatik. Hal-hal seperti menggunakan nama orang dalam percakapan, menjaga kontak mata yang kuat, atau menyentuh ringan lengan seseorang saat berbicara. Semua itu bisa bermanfaat, memang bekerja sampai batas tertentu. Tapi karisma sejati tidak datang dari menghafal trik sosial. Ia datang dari sesuatu yang lebih dalam. Dan aku akan membagi sesuatu yang lebih dalam itu menjadi 3 konsep utama. Pertama, memberikan energi. Kedua, kehadiran yang tak tergoyahkan. Ketiga, aturan bergerak pertama. Mari kita lihat satu persatu dan lebih detail. Yang pertama, memberikan energi. Ketika kamu memikirkan orang-orang paling karismatik yang kamu kenal, apa yang membuat mereka begitu memikat? Bukan hanya kepercayaan diri mereka atau bagaimana mereka membawa diri. Alasan sebenarnya orang tertarik pada mereka adalah energinya.
khususnya yang saya sebut energi pemberi. Pada intinya, energi pemberi adalah tentang memiliki niat yang tulus dalam interaksi. Bukannya berpikir, bagaimana cara agar orang ini menyukai saya? Atau apa yang bisa saya dapatkan dari percakapan ini? Orang yang karismatik secara alami berpikir, bagaimana saya bisa membuat orang ini merasa baik? Dan inilah kuncinya. Ini bukan tentang memaksakan atau bersikap terlalu sopan, tapi tentang menjadi otentik. Orang secara alami bisa merasakan energi, meskipun mereka tidak menyadarinya. Jika kamu mendekati percakapan dengan pola pikir transaksional, artinya kamu selalu mencoba mendapatkan sesuatu dari orang lain. Mereka akan merasakannya. Ini membuat interaksi terasa tidak nyaman, terpaksa, atau bahkan manipulatif. Di sisi lain, ketika kamu benar-benar senang melihat orang lain bahagia, mereka juga akan merasakannya, dan mereka akan tertarik padamu. Pikirkan saja, ketika seseorang memberimu pujian tulus atau tertawa pada leluconmu dengan cara yang terasa nyata. Itu menciptakan koneksi instan. Itu karena reaksi mereka bukan tentang mencoba mengesankanmu. Itu hanya energi positif yang murni. Bagian terbaik tentang energi pemberi adalah ini bukan tentang menghafal trik atau memaksakan diri bertindak dengan cara tertentu. Ini hanya tentang mengekspresikan pikiran positif yang sudah kamu miliki, tetapi seringkali disimpan untuk diri sendiri. Misalnya, jika kamu berpikir seseorang memiliki jaket keren, katakan saja. Jika seseorang menceritakan kisah lucu, tertawalah dengan tulus daripada menahannya. Jika seseorang bersemangat tentang sesuatu, tunjukkan minat yang nyata daripada hanya menunggu giliranmu untuk berbicara. Banyak orang memiliki pikiran positif ini di kepala mereka, tetapi tidak pernah mengungkapkannya. Mereka menganggap orang lain sudah tahu, atau mereka tidak ingin terlihat aneh. Tapi kenyataannya, semua orang menghargai pujian tulus atau energi positif. Sekarang, ini tidak berarti kamu harus pergi mengelilingi orang-orang dengan pujian hanya demi itu. Bersikap terlalu baik atau berusaha terlalu keras untuk disukai bisa memberikan efek sebaliknya. Itu membuatmu terlihat palsu. Energi pemberi adalah tentang menjadi nyata. Ini tentang memperhatikan apa yang secara alami kamu sukai dari orang dan hanya mengungkapkannya. Orang yang karismatik tidak membutuhkan apapun darimu. Mereka tidak mencoba memenangkan percakapan. Mereka hanya membawa energi positif yang ringan ke dalam interaksi sosial. Orang-orang merasa baik di sekitar mereka karenanya. Jadi lain kali kamu berbicara dengan seseorang, berhenti memikirkan bagaimana penampilanmu. Sebaliknya, fokuslah untuk membuat orang lain merasa baik dengan cara yang otentik. Itu saja akan langsung membuatmu lebih karismatik. Selanjutnya, mari kita bicara tentang kehadiran yang tak tergoyahkan. Jika energi pemberi membuat orang merasa baik di sekitarmu, kehadiran yang tak tergoyahkan membuat mereka menghormatimu. Ini adalah energi yang tenang, mantap yang membuat seseorang merasa seperti seorang pemimpin. Seperti seseorang yang tidak mudah terguncang oleh apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Pada intinya, kehadiran yang tak tergoyahkan didasarkan pada satu keyakinan sederhana. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan baik-baik saja. Pola pikir ini mengubah segalanya. Itu menghilangkan keputusasaan dari interaksimu, membuatmu lebih menarik tanpa usaha berlebihan dan membuatmu tetap tenang dalam situasi apapun. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang tidak mencari persetujuan,
tetapi berdiri teguh pada jati diri mereka. Kebanyakan orang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk khawatir tentang reputasi. Bagaimana orang lain melihat mereka? Apa yang orang pikirkan? Dan apakah mereka sedang dihakimi? Tetapi orang-orang yang benar-benar karismatik fokus pada karakter mereka. Karakter adalah siapa dirimu sebenarnya. Reputasi hanya apa yang orang lain lihat. Dan ini dia. Reputasi berada di luar kendalimu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Orang selalu memiliki opini mereka sendiri. Satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah karaktermu, nilai-nilaimu, integritasmu, dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Saat kamu mengalihkan fokusmu dari apa yang orang pikirkan tentangku, menjadi apakah aku hidup sesuai dengan nilai-nilaiku? Petik 2. Kamu akan melihat perubahan besar. Kamu akan berhenti mencari validasi, berhenti menjelaskan dirimu berlebihan, dan secara paradoks orang akan lebih menghormatimu. Salah satu cara tercepat untuk membangun kehadiran yang tak tergoyahkan adalah dengan jujur secara brutal, bukan dengan cara kasar, dengan cara yang menunjukkan bahwa kamu tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Orang karismatik tidak mengatakan hal-hal hanya untuk menyenangkan orang lain. Mereka nyata. Mereka mengatakan apa yang mereka maksud dan memaksudkan apa yang mereka katakan. Mereka tidak membesar-besarkan, berpura-pura atau memutarbalikkan kebenaran untuk diterima. Dan karena itu orang